kita akan mulai sesi daras ya, sesi mendaras. Daras tuh belajar bareng ya, mendaras. Yang sering kita dengar sih tadarus ya, tapi identik dengan kitab suci gitu ya. Itu Iya, asal iya. katanya sama ya, daras sebetulnya ya. Nah, jadi kita akan mulai sesi mendaras kita pada pagi hari ini. Saya sih sempat bikin judul webinarnya itu adalah yang dulu membantu, kini malah mengganjal gitu ya. Itu Hmm. salah satu hooks dari buku ini ya. What got you here won't get you there gitu ya. Dan ini pun sebenarnya saya ngerasain langsung. Saya terus terang belum baca buku ini, Mas Teddy. Tapi begitu saya baca, ya biasa lah ya pakai AI gitu ya. Tolong dong resumkan buku ini gitu ya. Sekarang punya cara cepat ya kayak gitu ya, tinggal buka AI gitu. Tolong dong resumein buku ini. Nah, itu ternyata justru apa yang saya sadari di akhir tahun 2024 kemarin gitu. Apa yang selama ini saya bangga-banggakan, kok kayaknya itu justru jadi kelemahan saya. Oke, Bet- bahasan lengkapnya kita diskusikan bareng Mas Teddy Prastia Yuliawan. Silakan Mas. Oke, Bang Mail, teman-teman semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Selamat siang buat Pak Arif yang di Papua nih, katanya tulisannya di Papua. Tapi kok itu gambarnya kayaknya di Tanah Toraja ya? Apa di mana sih? Jadi, kita ketemu lagi di menyapa juga nih teman-teman yang nonton via YouTube ya. Kita ketemu lagi di sesi eh, bedah buku atau diskusi buku lah ya tepatnya. Kalau bedah buku kan kesannya kayak saya menguasai banget ya. Padahal enggak juga. Jadi mungkin diskusi buku saja. Diskusi buku karena intinya komunitas daras ini saya tampilin aja ya. Ini karena mungkin ada yang baru ikut jadi kita kasih pengenalan dikit lah ya. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi bukunya. Jadi Daras Community ini komunitas yang baru kita adakan beberapa bulan inilah ya. Baru pertemuan yang ketiga ini. Idenya adalah kita punya keprihatinan bahwa banyak manusia di era digital itu seringkali larut di konten-konten pendek yang dangkal gitu ya. Nah, bahkan ya trainer-trainer yang bikin konten pun akhirnya dipaksa untuk bikin konten yang pendek juga gitu ya Bang Mail supaya laku, supaya ditonton orang. Tapi saya mikir gitu kalau kita ikut begitu terus lama-lama kan berarti kontennya bisa makin pendek ya. Katanya orang kan time spend-nya dulu bisa setengah jam, lalu 15 menit, lalu 10 menit, lalu 3 menit, lalu lama-lama jadi berapa? 1 detik gitu. Masa gitu? Sekarang katanya 3 detik di awal gitu ya. Nah, makanya 1 detik mau ya. mau sampai kapan gitu ya kan jangan-jangan lama-lama manusia jadi ADHD karena nggak bisa attention ya kan nah jadi kayaknya sih karena ketahanan menyimpak dan mempelajari mendalam itu turun gitu selalu berharap solusi instan dari video ringkas hitungan detik akhirnya orang tuh sebenarnya punya efek samping ya gampang frustasi karena persoalan sepele gitu soalnya persoalan sepele itu sebenarnya bisa diantisipasi pakai solusi-solusi yang udah ada di kehidupan yang zaman sekarang banyak tertuang di buku-buku gitu ya. Alhamdulillah ya sejarah melahirkan banyak penulis pemikir yang menuliskan banyak buku bagus ya. Jadi kalau kita pikirkan misalnya kayak Plato gitu ya, Aristoteles yang nulis sejak 2000 tahun yang lalu tuh bukunya sekarang masih dibaca. Ya yang lagi ngetren stoikisme itu kan filsafat dari 2000 tahun lalu juga masih dibaca. Dan kepake buat orang zaman sekarang. Nah berarti kayaknya sih kita itu bisa mengantisipasi situasi ini kalau kita pengen ya atau mau lah ya meluangkan waktu buat membiasakan diri membaca lebih dalam gitu ya. Jadi idenya kita bikin komunitas ini ya sekedar pengen ngajakin sama-sama baca buku ya moga-moga teman-teman yang sudah hobi baca buku ya makin hobi kalaupun belum ya terdorong baca gitu. Jadi boleh ngajak tadi ya teman-teman di sekelilingnya 2 orang ya yang memang suka baca buku boleh dan mungkin tertarik sama tema-tema yang kita bawakan. Atau kalaupun belum suka, lagi baru pengen, ya boleh juga diajak. Siapa tahu habis ini jadi suka ya. Nah, membacanya kita pengen ngajak agak lebih mendalam. Aku punya buku nih satu yang mungkin someday pengen ku bedah juga di sini. Judulnya How to Read a Book ya. Mortimer J. Adler itu buku yang sangat baik tentang intelligent reading gitu. Tapi buku itu memang agak
deep gitu, agak kompleks, jadi lagi tak baca ulang sebelum nanti dibawakan lagi. Lalu kemudian ya kita pengen diskusi aja pemahaman kita dan kemudian berbagi pengalaman. Ya komunitasnya cuma itu aja isinya ya. Jadi intinya seputar buku. Ya, pokoknya segala tentang buku. Kalau kita mau bahas sesuatu topik tertentu, ya cari yang ada bukunya. Misalnya nih, misalnya ya, mau bahas soal parenting misalnya gitu ya, di grup kita gitu, mau chat-chat boleh. Tapi kalau bisa, eh, ini aku habis baca buku parenting apa, nah, gitu tuh menarik ya kita diskusikan gitu ya. Nah, seperti itu. Mau bahas soal politik juga boleh ya. Nah, tapi bukunya buku ilmu politik misalnya Why Nations Fail itu agak-agak terkenal kan belakangnya ya. Ada buku bagus tuh Why Nations Fail misalnya ya. Jadi kenapa negara-negara gagal gitu. Nah, gitu teman-teman ya yang baru gabung, dan yang mungkin baru menyimak di YouTube. Nah, moga-moga kita bisa diskusi terus. Nah, ini buku kedua yang kita coba diskusikan. Judulnya adalah What Got You Here Won't Get You There. Ini buku yang udah lama terbitnya. Coba kalau dilihat edisinya tahun berapa itu pertama kali terbit ya. Bestseller banget ini buku soalnya. Jadi kayaknya tahun 2014, ya kan. Yang aku punya di edisi 2007. Jadi teman-teman saya pernah punya tiga edisi buku ini ya. Ini edisi hardcover. Saya beli belakangan setelah merasa buku ini layak dikoleksi. Jadi kalau kebetulan nemu buku yang harganya masuk akal, hardcover, dan bukunya emang pengen dikoleksi, aku nyari hardcovernya. Edisi pertama dulu soft cover itu banyak di ini di Periplus. Bukunya kecil gitu. Cuman tulisannya kecil-kecil emang murah sih. Kayaknya cuman nggak nyampe 200.000 deh. Itu apa kecil gitu bukunya di Periplus mana-mana hampir sih ada. Cuman emang tulisannya kecil-kecil ya. Nah, yang dulu aku pertama kali saya baca buku itu lalu karena jarang bawa bukunya saya cari di Kindle. Ternyata di Kindle ada dan waktu itu harganya agak murah lagi agak diskon. Saya beli juga Kindle-nya. Lalu buku yang kecil tadi saya sumbangkan ke orang lain. Terus habis itu saya browsing-browsing nemu buku yang edisi hardcover ini jadi eh, ini apa namanya dibaca lagi kemarin ya. Jadi buku ini tuh menarik pertama karena waktu pertama kali kenal itu Marshall Goldsmith ini orang yang cukup banyak disebut ya di banyak buku ya. Salah satunya dulu pernah ada buku pertama kali aku lihat buku judulnya Organization of the Future kalau nggak salah. Jadi itu yang nulis adalah Drucker Foundation, Peter Drucker Foundation. Lalu salah satunya ini Marshall ini. Aku pikir dia perempuan, ternyata laki-laki. Kesan namanya begitu. Nah, dari situ kemudian ternyata turn out karena lagi mendalami coaching, ternyata tahu bahwa beliau ini adalah seorang ini ya, lihat profilnya dulu lah ya. Dia leadership coach ya atau executive coach kelas dunia. Jadi bagi yang belum familiar ya di Indonesia mungkin sudah mulai ada, tapi terutama di Amerika ya. Ada profesi eksekutif coach, jadi pelatih untuk para eksekutif. Karena para eksekutif ini memang seringkali ya udah nggak butuh training lagi ya. Jadi butuhnya mungkin lebih didampingi untuk meningkatkan dirinya. Jadi cukup terkenal. Di bukunya ini hampir semua isinya tentang itu. Dan saya pikir buku ini adalah semacam kulminasi ya pengalaman si Pak Marshall dalam melatih para eksekutif gitu. Nah, dia sendiri mantan dosen, mantan dekan. Di salah satu video YouTube itu dia cerita kalau dia jadi dekan di umur 29 tahun, Bang Mail. Jadi luar biasa, umur 29 jadi dekan. Udah dekan ya. Iya, dia murid-murid, dia kayaknya pernah ketemu langsung belajar sama Peter Drucker kayaknya sih. Karena usianya udah cukup tua ya. Jadi ini nulis buku What Got You Here Won't Get You There, Triggers, Mojo, ini saya punya semua nih. Ada satu buku yang saya belum beli, eh, judulnya The Earned Life itu aku belum punya tuh. Belum belum pengen beli aja karena lagi fokus ke yang lain. Kemudian yang menarik adalah mungkin dia terkenal karena ini dia. Jadi pendekatan dia tuh praktis ya. Nanti kita lihat di buku ini. Ini buku ini yang sangat praktikal gitu. Jadi kalau dia membayangkan eksekutif coach ya kliennya para eksekutif ya, C-level gitu kan kita membayangkan diskusinya akan diskusi yang sangat berat gitu, yang strategis, yang abstrak. Ternyata justru eh, yang dibutuhkan atau yang seringkali ditemui sama Pak Marshall ini adalah para eksekutif yang butuh
melatih diri kembali ya kan hal-hal yang basic yang fundamental dalam hidup terutama terkait dengan interpersonal skill gitu. Nah, agak lucu ya. Masa eksekutif butuh interpersonal skill ternyata butuh ya, tapi nanti kita lihat seperti apa butuhnya. Lalu dia juga terkenal sebagai apa namanya? Kata kunci pencetus ya kata kunci feed forward. Nah, feed forward ini temannya feedback ya. Jadi kalau kita kenal feedback, ada feed forward. Nanti kita lihat bedanya apa. Nah, sehingga eh, ada satu mungkin semacam penghargaan atau mungkin survei ya. Thinkers 50 itu suka ngumpulin tiap tahun para pemikir-pemikir yang dianggap signifikan kontribusinya. Itu dia pernah masuk ya ke dalam salah satu Thinker 50 ini. Ya, jadi ya terbukti lah ya bukunya lumayan berpengaruh dan dia cukup terkenal dan kalau kita nonton videonya di YouTube cara bicaranya pun engaging. Aku suka dengan cara bicaranya ya. Ternyata dia orang yang apa namanya bagus juga. Jadi selain kadang-kadang gini saya ketemu tuh ya eksekut ada orang yang jago public speaking enak kalau ngajar tapi dia kebanyakan ya public speaker bukan coach gitu ya. Nah, sebaliknya kadang-kadang coach yang jago itu terlaris, tapi kalau ngomong nggak terlalu enak. Nah ini ternyata beliau ini dua-duanya enak ya. Jadi sebagai public speaker jago dan tentunya sebagai coach dia terkenal lah gitu. Oke, teman-teman kita masuk ya ke bukunya. Jadi premis buku ini itu ingin mengatakan bahwa sukses masa lalu seringkali jadi penghalang untuk sukses masa depan. Nah ini menarik nih, gimana ceritanya ya? Sukses masa lalu kok malah jadi penghalang. Nah, jadi eh, What Got You Here Won't Get You There itu kan tadi ceritanya adalah kumpulan pengalamannya Pak Marshall mengcoach atau melatih para eksekutif. Ada beberapa jenis klien yang dia temui ya. Kalau saya baca itu satu adalah kayak hari ini kan orang udah sukses ya, si level gitu. Ngapain lagi butuh Pak Marshall gitu loh. Nah itu. Nah, itu biasanya ada beberapa kondisinya. Satu adalah dia itu si level tapi levelnya let's say CFO ya direktur keuangan gitu atau direktur operation mau dijadiin CEO tapi dianggap ada yang kurang nih orang nih gitu loh. Nah, itu biasanya jadi udah cukup tinggi tapi untuk dinaikin lagi itu mungkin para komisaris atau orang masih ada yang harus diimprove. Kemungkinan kedua sudah CEO nih, sudah CEO lalu either bisnisnya terasa stagnan, mentok gitu ya. Kalau digali-gali lagi ternyata juga timnya banyak yang nggak engage ya. Padahal ya tadi kinerja bisnisnya tentu saja selama ini bagus. Sehingga bisnisnya tuh stagnan gitu. Atau ada juga beberapa yang kisahnya tuh para eksekutif ini oke karirnya sukses. Dia bisa aja meraih kesuksesan lebih lagi. Tapi kok ada sesuatu yang kayak tidak memuaskan dalam dirinya gitu ya. Nah itu ada juga kliennya seperti itu. Atau ya sudah selesai dengan karirnya si level lalu mau naik lagi atau misalnya gini ya direktur di perusahaan yang lebih kecil atau medium lalu pengen jadi direktur di tempat lebih tinggi. Seringkali kok nggak di apa namanya nggak dapat tuh offeringnya. Ada salah satu yang menarik nih salah seorang pemimpin kayak firma manajemen investasi gitu yang jago banget dia ada kesempatan untuk dapat opportunity ngelolain duit para taipan-taipan lah misalnya gitu ternyata gagal ditolak begitu saja gitu padahal selama ini sangat sukses. Nah orang-orang ini yang either mereka datang sendiri ke Pak Marshall atau diassign oleh organisasinya untuk mengcoach gitu. Nah si Pak Marshall ketemu bahwa sebenarnya penghalang orang ini untuk step lebih baik lagi adalah justru karena dia atau mereka itu terlalu sukses di masa lalu. Nah, karena terlalu sukses di masa lalu, seringkali ternyata ya untuk melangkah lebih jauh, apa yang di masa lalu itu bahkan seringkali harus diubah gitu. Nah, jadi penghalangnya bukan kegagalan di masa lalu ya, malah justru kesuksesan di masa lalu. Nah, yang menarik ditemukan lagi, Bapak Marshall ternyata kalau udah level eksekutif begitu, itu yang mereka butuhkan bukan skill-skill baru yang teknikal gitu, tetapi perbaikan pada perilaku interpersonal. Ini kita lihat ya, ada 20 kebiasaan buruk yang dia temukan di para eksekutif yang menghalangi mereka untuk sukses lebih baik lagi. Jadi menarik nih.
kalau dilihat subjudulnya ya, teman-teman ya. Nih, How Successful People Become Even More Successful. Jadi saya tuh lihat judul buku ini, wah ini judulnya sangat kapitalis sekali ya. Sudah sukses kok pengen sukses lagi ya. Tapi ternyata maksudnya bukan itu ya. Kalau kita baca bukunya ternyata menurut saya ini buku yang sangat penting untuk dibaca oleh siapapun ya. Tidak harus nunggu si level ya, tapi kita di level apapun sebenarnya sangat baik. Karena ini hal-hal yang sebenarnya mendasar dalam hidup yang perlu diperbaiki juga oleh siapapun gitu. Nah, jadi katanya buku ini tantangan terbesar orang sukses itu kalau yang bukan mengubah diri ya, sorry, tantangan sebenarnya orang sukses bukan kemampuan teknis tapi adalah perubahan diri. Bagaimana dia mesti mengubah dirinya. Nah, kalau boleh dirangkum intinya seperti itu ya. Nah, kenapa kok orang sukses itu susah ya untuk berkembang lebih jauh lagi ya, suka mentok, suka stagnan ya. Eh, Katanya Pak Marshall, karena orang sukses suka mengalami sukses delusion ya. Jadi merasa bahwa mereka itu sukses selama ini karena sudah mengambil keputusan yang sangat benar, sangat tepat. Jadi ide mereka, solusi mereka, pemikiran mereka tuh valid semua gitu ya. Nah, sehingga lupa bahwa ada banyak faktor lain yang juga sebenarnya mendukung kesuksesan mereka. Ya, ambil contoh misalnya saya kasih spoiler dulu ya. Nanti salah satu kebiasaan buruk para leader, dan ini makin bahaya kalau sudah di C-level ya, adalah namanya playing favorite ya. Jadi bagaimanapun kita punya tim, kadang-kadang tim itu ada yang kita sukai, lalu kita punya semacam favoritism ya. Pokoknya si A ini favorit saya lah gitu. Kalau dia yang ngomong, saya percaya, yang lain ngomong ntar dulu gitu ya. Nah, ini kan berarti dia lupa. Ya mungkin si A yang dia favoritkan ini memang orang yang kompeten, memang bagus gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya kan yang kerja bukan cuma si A ya. Yang kerja itu sebenarnya banyak orang kenyataannya gitu ya. Nah, itu yang sehingga dia melupakan hal-hal lain gitu. Karena merasa tadi semua keputusan selama ini benar. Ini yang bikin orang sukses jadi susah berubah ya. Gara-gara itu, gara-gara mereka sukses ya. Jadi ngerasanya, wah ini keputusan saya selama ini berarti bener, oke-oke aja gitu ya. Jadi kalau boleh dirangkum ya quote-nya itu adalah I behave this way and I succeed. Ya, therefore I must be successful because I behave this way gitu ya. Saya terbiasa melakukan dengan cara seperti ini dan kenyataannya saya sukses. Makanya saya sukses tuh gara-gara perilaku-perilaku saya selama ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau ambil contoh yang agak konkret misalnya kita mengenal lah seorang eksekutif yang atau pimpinan yang apa ya kalau ngomong belak-belakan cenderung apa nusuk katanya itu suka nusuk suka menjatuhkan sehingga mereka suka punya kesimpulan gini ya gue udah dari dulu kayak gini gitu buktinya gue sukses dengan cara seperti ini nah berarti cara ini kan efektif gitu ya jadi seolah-olah langsung ada hubungan sebab akibat langsung antara cara dia yang tadi yang suka menyakiti hati orang dengan ininya dengan kesuksesannya. Yang dia lupa adalah pertanyaannya adalah dia sukses tuh betul-betul karena perilaku menyakiti hatinya tadi atau ada faktor lain yang tidak dia perhitungkan gitu ya. Jangan-jangan sebenarnya ya oke lah dia punya skill, dia punya kemampuan. Kebetulan plus perilaku suka menyakiti hati itu. Nah, itu nanti ada perilaku namanya destructive comment ya. Comment destruktif itu. Pertanyaannya, emang destruktif comment itu termasuk faktor penentu sukses, ya kan? Nah, itu yang dia lupa perhitungkan ya. Ada banyak faktor lain. Gitu misalnya ya teman-teman. Ini yang bikin jadi susah gitu. Dan di kalangan eksekutif ini makin berat lagi karena mereka ngerasa ya itu tadi. Toh nyatanya sukses, nyatanya nih apa namanya berhasil kok. Saya di posisi yang sangat tinggi gitu ya. Nah, ini yang ditemui sama Pak Marshall. Nah, sehingga nah ini isi buku ini itu sebenarnya kumpulan yang paling utama sih. Ada dua lah ya, tapi yang paling besar porsi paling gede adalah kumpulan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ditemukan sama Pak Marshall Goldsmith dari para eksekutif itu yang tadi tuh. Kenapa CFO kok mentok nggak bisa jadi CEO ya?
Terus ya kenapa kok para komisaris nggak menyetujui dia? Kemudian kenapa kok timnya nggak engage? Kenapa bisnisnya stagnan? Ternyata misalnya bisnisnya stagnan itu gara-gara ya nggak ada inovasi, nggak ada pembaruan. Kenapa nggak ada pembaruan inovasi? Ya karena setiap kali ada ide baru dijatuhkan sama dia sendiri. Jadi timnya nggak pernah berani bicara. Nah, balik lagi ya, begitu ditelaah faktor-faktor penyebab stagnannya bisnis atau kegagalan si eksekutif ini untuk melangkah lebih lanjut, ternyata semuanya itu berujung kepada kebiasaan buruk gitu. Nah, ini dia. Jadi dikumpulin lah sama Pak Marshall, ketemulah 20 kebiasaan buruk yang ya tentu saja agak susah ngafalinnya ya. Sehingga eh, bisa dikelompokkan lah ya. Jadi beberapa ya. Kita jadi bahasnya 5-5 lah gitu ya. 5-5, jadi kurang lebih nanti ada 4 slide akan bahas soal ini ya. Oke, yang pertama habit-habit yang termasuk dalam golongan terkait dengan ego atau overachievement habitnya. Nah, pertama adalah keinginan untuk menang yang terlalu banyak ya. Jadi karena tadi ya, karena eksekutif biasanya ambisius, jadi mereka pokoknya segala hal harus menang. Gua nggak boleh kalah. Ini tentu saja dulu bikin dia sukses, tapi kadang-kadang kebiasaan ini kebawa sampai ke sekedar diskusi biasa ringan sama Bang Mail aja saya harus menang gitu loh. Saya harus jatuhin Bang Mail gitu. Itu kan jadi problem kan. Nah, balik lagi, kalau dulu dia masih manajer, masih supervisor, ini nggak masalah. Tapi begitu dia di C-level punya habit ini, ya semua orang kicep kan. Nah, itu problem pertama ya. Yang kedua adalah adding too much value. Jadi orang itu memang biasanya naik karirnya karena dia itu suka nambahin nilai tambah, nambahin nilai tambah, suka memberikan nilai tambah. Jadi kalau ada ide, misalnya Pak Arief ngasih ide apa, terus saya kan biasanya suka, Pak tambahin gini Pak, kayaknya ini bagus deh. Nah itu kan hal-hal gitu yang biasanya bikin saya sukses ya. Wah ini si Teddy ini orangnya apa suka ngasih value nih. Nah problemnya adalah kadang-kadang value-nya kebanyakan dan ketika itu dia di posisi apa namanya si level, masalahnya kan tidak semua ide itu sebenarnya ide yang valid untuk dieksekusi kan. Ini saya ambil contoh di bukunya di cerita menarik ya. Dia seorang eksekutif kedatangan timnya yang mau apa namanya launching produk baru lah gitu ya. Terus udah gitu timnya tuh bawa warna apa gitu produknya kemasannya warna apa gitu saya lupa. Terus si Yesus tuh bilang, oke idemu bagus bla bla bla. Tapi kayaknya warnanya biru deh. Biru tuh kesannya mahal bilang aja. Terus timnya ya tentu saja yang ngomong si level ya. Oke Pak siap siap gitu kan. Ya udah diubahlah tuh desain semua jadi biru. Sebulan kemudian pas mau launching si eksekutifnya bilang lagi, kayaknya merah lebih bagus deh. Sialan kata ada timnya kan kemarin. Nah sebenarnya kalau dipikir-pikir mungkin si eksekutif ini cuma nyeplos doang ya. Nggak, saya nggak tahu apakah yang biru itu nyeplos doang atau yang merah nyeplos doang. Tapi di tataran si level ini kan sabda namanya gitu. Jadi mungkin dia tidak bermaksud, tapi adding too much value-nya ini jadi sabda kalau sudah jadi si level gitu. Nah ini yang ya salah satu yang ternyata ganggu gitu ya bagi si para eksekutif ini. Yang ketiga adalah passing judgment ini ada kaitannya ya. Kalau tadi value itu dalam arti pendapat masukan, kalau ini judgment penilaian. Ya memang kita dulu seringkali dipromosi karena punya kemampuan ngasih judgment kan. Itu kan kelebihannya orang ya, orang yang bisa jadi pimpinan dan yang belum jadi pimpinan kan bisa ngasih judgment. Ini oke, ini nggak oke gitu kan. Ini bagus, ini jelek. Ini kurangnya di mana, bagusnya di mana. Ya kan itu yang bikin kita dipromosi gitu. Nah, tapi kalau terus-terusan ngasih judgment dan terutama tadi ya di posisi yang sangat tinggi terus-terusan ngasih judgment seringkali itu men-shutdown orang lain gitu ya orang jadi diem apalagi ditambah yang nomor 4 kasih judgmentnya sambil kasih komen yang destruktif yang terlalu tajam nohok yang sarkas gitu ya eh simpelnya gini deh kalau saya sama Bang Mail sejajar saya menghina Bang Mail bego lu il gitu ya. Nah, kan dia berani balas tuh ya pada saat dia balas saya kan ya tinggal hitung-hitungan nih mau berantem apa enggak nih kan. Tapi karena posisinya sejajar. Tapi kalau saya si level dan mail manager, pas saya bilang bego, dia sakit hati. Tapi kita nggak berani balas kan. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Destruktif comment itu
di C level atau di posisi tinggi sebenarnya tetap kasar, tetap tidak baik, tapi orang nggak berani membantah karena dia punya power. Nah lah, balik lagi lama-lama engagement tim itu jadi turun dan dia ngerasa bener dengan komen-komen destruktif itu gitu kan. Oh berarti boleh seolah-olah ya boleh ngomong goblok, ngomong bego itu jadi boleh gitu. Padahal tuh kalau kerekam zaman sekarang ya diviralin tuh masuk-masuk berita ya kan. Seorang direktur menghina anak buahnya, ya, langsung berita viral tuh gitu. Jadi ini tetap jelek perilaku ini gitu ya. eh yang terakhir di bagian ini yang kelima adalah kebiasaan suka mengklaim credit you don't deserve ya. Taking more credit than you're due. Jadi eh ini mungkin ada contoh konkret saya suka gini ya. Saya suka pernah dengar para politisi di Indonesia itu ya. Biasanya mantan wali kota atau mantan gubernur ya. Atau mungkin mantan presiden saya belum pernah dengar sih. Tapi yang saya pernah dengar itu mantan gubernur wali kota. Itu suka ngomong gini nih. Saya bangun jembatan itu waktu itu karena bla 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 bla. Kalau nggak saya bangun ini jembatan, seolah-olah dia yang bangun semua gitu. Seolah-olah itu dia gitu. Ya kan? Padahal namanya gubernur wali kota ya jembatan itu bukan duit dia, itu duitnya rakyat, duit pajak. Dia mengambil keputusan iya gitu ya. Tapi kalimat saya bangun bla bla bla. Nah, ini yang akhirnya jadi membuat ya banyak orang kemudian belum tentu ya buy in atau engage dengan si leader ini gitu ya. Nah, nih lima dulu nih. Habit-habit yang ya akhirnya seringkali mengganggu, menghambat seorang pemimpin untuk sukses lebih lanjut ya. At some point dia sudah sukses, tapi kalau mau lebih lanjut seringkali hal-hal ini ternyata mengganggu dan mungkin itu menghambat dia gitu. Oke, sampai sini ada yang mau komentar atau nambahin nggak? Silahkan. Mungkin pernah denger, mau curhat juga boleh ya. Pernah denger apa namanya habit-habit seperti ini? Belum ada? Oke, lanjutlah. Yang soal ini kan 6 harusnya ya. Oke, yang berikutnya kelompok habit yang mungkin bisa dikelompokkan ke dalam poor communication ya, komunikasi yang buruk. Kalau tadi kan terkait ego ya, ini komunikasi yang buruk. Itu misalnya, ini berarti ini nggak harus ini ya, nggak kadang-kadang nggak mesti kasar ya. eh Selalu bicara pakai kata-kata no, but, however, sehingga membuat orang jadi nggak berani ngomong. Misalnya, Bang Mail ngomong sama saya, terus setelah dia selesai, saya langsung, tapi kan, nah gitu ya, atau cuman, nah gitu tuh. Jadi sekali lagi habit ini kalau posisinya setara nggak masalah, tapi kalau yang ngomong si level, ya kicep orang langsung. Gitu. Nah ini seringkali begitu, seringkali kalimat ini dianggap benar ya. Atau enggak, gitu. Nah, enggak gitu, enggak gitu. Gitu. Nah ini begitu yang ngomong si level ya kicep ya. Yang berikutnya, nih saya ini aja deh. Saya apa? Koreksi aja. Ini kayaknya harusnya nomor 11 ya. Ntar ya teman-teman ya. Sekarang saya koreksi ya biar nomor 6. Ah ya harusnya 6. Oke. Jadi yang nomor eh, 7 adalah bicara saat marah. Nah, sehingga emosi masuk dalam percakapan. Nah, ini kayaknya kan balik lagi ya, ini hal-hal yang lumrah ya dilakukan manusia. Tapi ketika dilakukan sama pimpinan tinggi, wah ini tentu saja membuat satu organisasi jadi gempar gitu ya. Dan heboh pasti ya kalau udah levelnya tinggi kemudian marah-marah gitu kan. eh Inilah sebabnya ya saya itu dari dulu kalau kan ya mungkin sekarang udah agak jarang tapi kan pernah lah ada masanya kita tuh dihibur lah dengan berita-berita pimpinan-pimpinan di negeri ini yang marah-marah gitu ya yang adegan-adegan dramatis gitu. Saya tuh nggak ngerasa wah keren ini gitu karena ya saya tahu ini kebiasaan buruk ya di dalam buku ini udah dibahas gitu. Ini tidak bikin orang kemana-mana ya. Nah, yang kedelapan not listening ya. Jadi orang ngomong dia nggak betul-betul mendengarkan. Ini ya kalau di diingat-ingat saya sering sih ketemu sama leader model begini ya. Biasanya di kliennya kayak gini. Jadi tas sambil buka HP gitu ya.
Dan mungkin yang diurusin memang hal penting, ya. Tetapi ketika kita sedang dalam konteks percakapan, dan sekali lagi kalau ini konteksnya si level, ya tentu saja orang langsung deg-degan mikir kan, ini apa dia nggak berkenan, apa omongan saya nggak penting, nah langsung begitu ya, gitu. Eh, yang kesembilan adalah failing to express gratitude ya. Jadi tidak cukup banyak mengucapkan terima kasih. Sebab kalau dibalik ya, ucapan terima kasih dari orang pimpinan tinggi itu sangat berarti ya bagi karyawan nih, bagi anggota tim. Nah, sebaliknya ya, kalau orang pimpinan tinggi dengar sesuatu yang bagus terus cuman lewat aja, itu bisa jadi menjatuhkan motivasi gitu. Timnya jadi nggak engage gitu. Karena orang ini bukan orang sembarangan ya, dia nggak ngomong berarti dia nggak suka nih gitu kan. Jadi orang jadi overthinking begitu ya gara-gara dia tidak mengucapkan terima kasih gitu. Nah, sebaliknya kalau pimpinan tinggi sangat cukup banyak mengapresiasi ya ini akan meningkatkan engagement. Di sisi lain yang nomor 10 adalah not apologizing ya. Ya tentu saja pimpinan bisa salah ya, bisa keliru dan yang pada saat keliru seringkali tidak minta maaf. Nah, ini problemnya di sini ya. Nah, padahal sebenarnya kalau dibalik ya, pimpinan tinggi yang berkenan minta maaf ketika dia keliru, nah itu justru akan bikin timnya lebih respect sebenarnya ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi 5 yang hubungannya sama eh, poor communication habits ya. Oke, sampai sini ada mau komentar lu nggak? Ini ternyata udah lumayan nih ya, 9 sama kita Bang Mail ya. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Yang grup ketiga ya. Ini habit yang berhubungan sama usaha untuk apa namanya withholding itu menahan sesuatu atau menghindari sesuatu. Yang nomor 11 adalah failing to give proper recognition. Jadi ada hubungannya sama si tadi yang thank you. Kalau thank you kan lebih ke hari-hari lah ya. Makasih ya Bang Mail udah bantuin. Nah, itu hari-hari lah. Kalau ini memang konteksnya adalah tim saya atau orang yang bekerja sama dengan saya harusnya layak memberikan diberikan rekognisi penghargaan yang proper ya. Misalnya saya sebutin dia di meeting, ya saya sebutin dia di media atau kalau zaman sekarang di medsos, saya posting di medsos, harusnya layak tapi tidak dilakukan gitu ya. Jadi kontribusi orang yang signifikan, yang bermanfaat, yang memang apa kelihatan banget harusnya tidak dilakukan gitu. By the way, saya pernah mengalami hal ini ya. Jadi jadi di sebuah organisasi yang saya dianggap eh, mungkin agak agak senior di situ. Lalu ada acara, di sebuah acara itu saya misalnya anggaplah di organisasi itu ada 5 orang misalnya gitu ya. Ada 5 orang yang ya cukup signifikan lah kontribusinya. Sehingga di penutupan acara saya thank you tuh ke orang nyebutin nama orang-orang ini. Satu orang lupa kesebut. Lah seorang lupa kesebut, dia langsung keluar loh dari dari grup itu ya. Gitu. Jadi sebegitu pentingnya ya. Sebegitu pentingnya ternyata. Padahal saya ya sebenarnya kan bukan bukan sampai bukan pimpinan tinggi tertinggi banget ya. Tapi ternyata emang kayak gitu ya. Failing to give proper recognition itu emang punya impact ya. Gitu. Eh yang ke-12 claiming others ideas as your own. Nah, jadi yang mungkin ini kayak ada hubungan sama tadi yang ini ya. Mana tadi? Eh belum belum saya bahas sebenarnya. Jadi kalau di poin ini tuh intinya eh, pikiran orang, ide orang, tapi diklaim sebagai ide kita. Nah, barangkali tadi ada hubungannya sama yang tadi tuh si contoh pimpinan gubernur wali kota yang bilang saya bangun itu kan mengklaim itu. Padahal kalau dipikir-pikir ya bangun jembatan kayak bangun apa, bangun gedung aja lah, bangun fasilitas itu kan pasti ada feasibility study, ada yang riset, ada kepala arsiteknya, sipilnya. Nggak mungkin itu semua dikerjakan sama si pimpinan. Pimpinan mungkin oke menyetujui, nggak menyetujui, tapi nggak mungkin dia mikir semua itu ya. Jadi problemnya di sinilah ada intellectual dishonesty ya, gitu. Yang ke-13 failing to express regret. Nah, ini ada hubungan dengan minta maaf tadi. Nah, tapi
agak lebih dalam ya. Kalau yang tadi nih, yang not apologizing kan itu hal-hal sederhana sehari-hari. Kalau ini memang harusnya sesuatu yang kita mengungkapkan penyesalan gitu dengan sungguh-sungguh. Nah, tapi nggak dilakukan. Biasanya sih karena gengsi ya, karena gengsi. Yang ke-14, punishing the messenger ya, habit untuk menghukum si pemberi penyampai pesan. Jadi ada bad news ya, ada berita buruk, alih-alih membahas isunya, seringkali malah ngomelin orang yang menyampaikan berita buruk itu. Nah, ini kayaknya sih teman-teman mungkin pernah ngalamin lah ya. Jadi sebenarnya kejadiannya tuh kan nggak bukan salah kita juga sebagai penyampai, tapi kita yang kena semprot misalnya gitu. Nah, ini kalau konteksnya si level melakukan ini ya tentu saja orang langsung bisa jatuh ya mentalnya ya. Nah, yang ke-15 adalah withholding information. Jadi suka menahan informasi yang bermanfaat dari orang-orang yang harusnya menerima informasi itu. Ya mungkin motifnya politis, mungkin karena nggak pengen, mungkin karena pengen punya power ya, atau nggak pengen orang lain tahu segala sesuatu yang kita tahu gitu ya. Nah ini di level eksekutif ini makin terjadi, dan ini bisa dimaklumi situasinya. Maksudnya dimaklumi itu artinya dipahami lah situasinya, karena kadang-kadang di level itu kan problemnya eh, perwakilan pemegang saham ya. Jadi masing-masing pemegang saham punya kepentingan gitu lah. Saya satu perusahaan punya 3 atau 5 stakeholder besar, masing-masing ngirimin direksi perwakilannya. Ya kadang-kadang satu sama lain memang kayak punya rahasia begitu. Tapi suka kelewatan gitu ya, yang disimpan sehingga ya tadi menimbulkan trust yang tidak tidak diinginkan ya. Nah, ini eh, grup yang ketiga ya terkait dengan kebiasaan untuk menahan sesuatu atau menghindari sesuatu. Mungkin saya tuntasin aja sampai 20 ya, karena habis itu apa namanya areanya udah agak beda. Habit yang ke-16 yang buruk adalah ini kaitannya sama resistensi untuk mengubah diri ya. 16, refusing to express regret ya. Jadi eh, kalau yang tadi kan failing to express regret ya. Jadi emang dia nggak minta maaf, nggak menunjukkan penyesalan. Kalau ini udah dikasih feedback bahwa Anda salah itu, Anda nggak benar, Anda nggak akurat. Tapi nggak mau ya, nggak mau mengungkapkan itu. Dia udah di depan mata nggak mau. Biasanya karena gengsi juga. Gitu. Nah ini di level eksekutif ini ganggu banget. Nyalain orang lain, blaming others, ya jadi geser ke responsibility-nya ke yang lain. Ini juga sekali lagi problematik kalau ada di level si level gitu ya. Playing favorites, suka punya anak kesayangan, anak emas gitu. Nah, ada bias di situ. Mungkin tidak disadari. Ya kan maklum ya bahwa kita itu punya preferensi lah, atau minimal kita tuh punya kesukaan atau kesenangan atau rasa nyaman ngobrol sama orang yang ada kesamaan sama kita. Kesamaan bahasa, kesamaan suku, kesamaan pendidikan, kesamaan lulusan mana ya, kesamaan jurusan, kesamaan agama gitu ya. Nah, itu kan memang tidak bisa dipungkiri ya. Tapi ketika itu mempengaruhi decision making di level C level, nah ini yang jadi problem. Karena orang-orang lain jadi tidak tidak ngerasa harus effort lebih besar gitu, karena ya toh nanti yang didengerin si anak kesayangan itu ya. Nah, ini paling favorite ya. Jadi problem nih. Yang bahaya juga ternyata mungkin yang difavoritkan ternyata juga punya kesalahan. Ya, ini kan bahaya nih. Jadi kita favorit banget sama pendapatnya dia, ternyata dia juga punya kekurangan gitu. Nah, ini yang apa namanya di C level jadi berbahaya. Nomor 19, not listening to feedback. Nah, ini cukup banyak orang yang tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain. Tadi mungkin digabung sama refusing to express regret ya, nggak mau mengaku salah padahal udah jelas-jelas ya salah. Eh, atau pura-pura nggak denger ya sama masukan dari orang. Nah, yang terakhir adalah failing to develop others. Jadi tidak mementor atau mengcoach orang-orang di bawahnya sehingga orang-orang itu menjadi orang yang capable juga. Nah, ini yang cukup banyak ternyata alami di banyak organisasi sehingga dia udah sampai C level tapi nggak jadi CEO gitu. Kenapa? Ya karena nggak kelihatan dia itu punya keinginan untuk grooming ya, grooming orang lain.
Nah, bagi organisasi ini kan merugikan. Karena orang ini kalau dia profesional, kan umurnya nggak panjang lah, dia akan pensiun ya. Dia mungkin juga bisa meninggal gitu. Nah, kalau dia menggantungkan semua keberhasilan pada dirinya saja, nggak kelihatan usaha mendevelop penerus. Nah, bagi organisasi ini rugi gitu. Ya kan, nanti saya nggak punya ini dong, nggak punya orang-orang yang cukup banyak untuk bisa sustainable gitu kan. Nah, demikian teman-teman. 20 kebiasaan buruk para eksekutif yang ditemukan sama Pak Marshall, yang kalau dipikir-pikir ini mah nggak canggih-canggih amat gitu ya, bukan urusan strategis, bukan urusan yang complicated. Ini mah urusan kebiasaan manusia biasa kan gitu. Tapi di si level habit-habit kayak gini, nggak mau minta maaf, playing favorites ini ternyata impactnya luar biasa ya. Minimal menghambat karirnya, tapi yang lebih parah lagi adalah bisa membuat keputusan itu jadi salah ya. Gitu. Jadi problematik, jadi salah karena tim tidak terbuka ya, tidak terbuka untuk menyampaikan masukan dan lain sebagainya. Gitu teman-teman ya. Dan ini susah diubah. Kenapa? Ya karena orangnya sukses ya. Dia pikir misalnya nih ya, playing favorites ini ya. Dia suka begini playing favorites atau suka tadi tuh apa namanya? Failing to develop others ini kadang alasannya adalah ya gimana emang gak ada yang kompeten. Selama ini kalau bukan gue yang ngerjain nggak ada tuh yang berhasil. Itu kan. Ini yang seringkali dia ngerasa sukses, dia pikir proses inilah yang bikin dia berhasil sepenuhnya ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau komentar nggak? Coba kita lihat di chat nih Bang Mail yang ngechat ya. Silakan. Boleh juga komentar ya. Jadi mungkin pernah mengalami ketemu sama bos kayak gini ya. Atau mungkin merasa dirinya ya. Oh iya juga ya, saya juga punya tuh Mas. Apa namanya? Kebiasaan kayak gitu ya. Lingkupnya mungkin lebih kecil lah juga. Tapi sebenarnya punya efek untuk menghambat Boleh keberhasilan kita Mas seperti itu. Yes. i- ikut cerita ya. Nah, monggo Bang Mail. Ikut cerita ya. Jadi sebentar. Jadi saya tuh gini Mas. Dalam beberapa kasus saya pertama disclaimer-nya adalah saya nggak tahu ini Mm-mm. memang betul atau tidak ya. Mm-mm. Tapi salah satu kriteria leader yang saya percaya itu adalah dia punya visi gitu ya. Mm-mm. Kadang agak gila gitu. Mm-mm. Terus kalau di ilmu NLP itu kadang-kadang dia lebih opsional ketimbang struktural gitu. Dipikir Mm. loncat-loncat gitu ya. Iya, 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 iya. Ini belief saya ya, artinya tidak tidak sepenuhnya benar juga gitu. Cuman Mm-mm. beberapa saya temukan yang seperti itu. Jadi pikirannya tuh loncat dari kiri ke kanan gitu kan. Tiba-tiba lagi ngomongin media sosial, tiba-tiba dia ngomongin program, ya loncat-loncat lah gitu ya. Mm-mm. Nah, itu pun yang saya alami gitu. Mm-mm. Nah, saya ingat tadi ada salah satu tuh yang adding too much values ya, itu yang Mm-mm. lima pertama kalau nggak salah ya, enam. Iya. Nah, nah, gimana sih Mas cara kita sebagai seorang leader gitu ya? Di satu sisi kita punya pola pikir yang loncat-loncat tadi, yang visioner gitu, yang Mm-mm. kalau kalau apa ya? Kalau nggak disampaikan juga kadang-kadang jadi gatal-gatal badan gitu ya. Iya. Dan seringkali kan ide-ide seperti itu tuh adalah ide-ide yang mentah gitu ya. Maksudnya yang Mm-mm. benar-benar terpikir gitu, Iya. lempar, lempar, lempar gitu kan. Belum layak dieksekusi lah sebenarnya gitu ya. Sebenarnya belum gitu. Mm. Walaupun walaupun beberapa ide tersebut akhirnya yakin gini, semakin semakin dia besar, semakin dia seorang yang berpengalaman kan biasanya instingnya juga semakin kuat gitu ya. Mm-mm. Artinya ide itu mentah, tapi probabilitas untuk dieksekusinya sebenarnya tinggi gitu. Mm. Nah, cuman bagaimana agar ini tidak juga menimbulkan yang tadi gitu, adding too much values gitu. Iya, iya, iya. Jadi ini sebenarnya udah agak masuk ke materi berikutnya ya. Kalau mau diubah bagaimana kan? Jadi memang pertama-tama si orangnya mesti nyadar dulu, kita mesti nyadar dulu. Bagus ya kalau kita merasa habis baca buku ini ya, kemudian oh ya gue punya nih yang perilaku yang ini. Bagus kalau kita ngerasa dan pengen ubah. Langkah pertama tuh nanti memang kita mesti minta feedback nih, Mail. Minta feedback eh, kepada orang-orang yang memang akhirnya terkena dampak dan memang ada dampaknya. Gara-gara kebiasaan saya itu jadi ada dampaknya. Ya, jadi saya harus nyadar dulu ya, karena seringkali itu kan blind spot juga kan. Ada dampaknya, nyadar betul, lalu kemudian nanti
dari feedback ke feed forward itu ya. Feed forward itu artinya membangun perilaku-perilaku kecil untuk menggantikan habit lama itu ya. Nah, jadi misalnya kalau ide nggak disampaikan, gatel-gatel gitu kan. Ya udah sekarang habit apa yang akan bisa menggantikan itu supaya tadi ya nggak adding to my value. Misalnya habit mencatat dulu gitu ya, habit apa namanya? Mungkin menahan dulu pertama habit menahan, lalu digantikan mencatat. Nah, habit-habit itulah yang nanti biasanya perlu di coach ya, perlu di coach, perlu dilatih bertahap. Lucu-lucu kok Pak di bukunya Pak Marshall tuh cara dia ngelatih tuh simpel-simpel kadang-kadang ya pakai pakai psikologi-psikologi sederhana buat bangun habit kayak eh jadi misalnya ada orang yang suka bilang tadi no but gitu ya enggak tapi gitu itu eh, si Pak Marshallnya datang ke meetingnya dia di meeting BOD gitu nah terus dia ini apa namanya ngasih koin ya ngasih koin ke siapa namanya ke si eksekutif itu begitu muncul tapi sekali koinnya diambil 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 gitu ya sampai jatah tapi lu udah habis nih gitu ya jadi pakai sistem-sistem kayak gitu kemudian ih ternyata aku sering banget ya nah gitu tuh jadi mesti disadari lalu kemudian diganti ya berlatih mengganti gitu. Nah itu jadi kok bukunya Pak Marshall ini ngajarin sesuatu yang sangat behavioral sih Bang Wael. Jadi habit lama mau diganti pakai habit apa gitu penggantinya gitu. Nah itu yang kemudian kita biasain lagi. Kita bangun jadi habit pelan-pelan gitu. Makanya biasanya memang butuhnya butuh mentor atau coach itu. Kenyataannya si para eksekutif ini akhirnya butuh begitu. Saya nggak kebayang nih Pak Marshall nih tarifnya berapa ya. Dia cerita di buku ini menarik loh. Jadi kan si eksekutif ini biasanya itu sebelum di coaching dia tadi ya gather feedback dulu dari tim-timnya kan. Itu dia bilang at least dia akan mewawancarai 5 minimal or maksimal sekitar 10 sampai 15 orang diwawancarain. Per orang diwawancarai at least 1 jam. Itu sebelum ya, sebelum coaching nih. Itu kan udah ada man hoursnya ya. Berapa ya tarifnya tuh ya kira-kira ya. Kayaknya sangat mahal ini Pak Marshall ini tarifnya nih. Gitu. Jadi itu baru persiapan coachingnya, belum sampai jadi coachingnya. Belum lagi kan tadi tuh kan dia kan pasti akan hadir di meeting-meeting BOD-nya gitu ya. Mungkin akan hadir di presentasi-presentasi dan sebagainya gitu. Tapi emang prosesnya kayak gitu. Jadi mengganti habit lama yang kita sadari itu. Jadi disadari dulu kemudian mengganti dengan habit yang baru gitu. Gitu. Kalau dari bacaannya seperti itu ya. Ya ada lagi komentar lain? Sharing juga boleh sih. Tidak harus nanya ya. Belum ada sepertinya nih. Ini Bang Ya Moko Mas, Oh, sudah. nanya. saya Silakan. tertarik dengan pembahasan yang apa bahwa ketika leader ya, mimpin Mm-mm. itu ya setiap katanya itu menjadi sebuah titah ya, meskipun Oh, ya terlepas dia tidak memerintahkan, meskipun dia hanya apa ya melontarkan kata-kata aja atau lagi curhat itu kan mm-mm. bisa menjadi impact bagi bawahannya kan ya. Iya, Dan itu juga sabda. iya jadi sabda gitu loh. Dan itu juga saya ya ini jadi pelajaran juga sih gitu loh bahwa untuk di level ini ya artinya perkataan itu perlu dijaga juga. Karena saya juga sering nemuin di beberapa apa namanya di beberapa leader gitu. Mm-mm. Memang ya nggak bermaksud untuk apa gitu, tapi berapa kali saya nemuin mereka curhat Mm-mm. membicarakan tentang customernya, Mm-mm. you know, bahkan menjudgment customer itu gitu loh. Ah, iya, Tanpa iya. disadari itu akan menjadi impact bagi bawahannya itu untuk Iya, menilai juga negatif gitu loh iya terhadap betul. customernya kan. Itu Iya. sih beberapa kali ini. Bos kita aja ngomong kayak gitu. Berarti Iya itu. pelanggan tuh ngaco tuh gitu ya jadinya kan. Iya betul. Kayak jadi Dan akhirnya justifikasi ya. tanpa disadari ya ya dia nggak ngeh juga sih. Iya betul. Oh bener Karena kamu hmm, kok bos kita aja setuju kok emang pelanggannya nyebelin emang kan jadi gitu ya. iya betul Mas. Iya iya. Gibah jadi seolah-olah syar'i gitu gara-gara yang ngomong bos ya kan.
Iya, gimana? Padahal tetap gibah itu. Nggak pengen ngedengerin. Gimana ngedengerin juga gimana jadinya kan? Heeh. Ya Itu aja betul. Mas. Iya benar-benar. Nah, ini dalam konteks yang lain ya. Jadi eh, kadang-kadang leader itu juga suka, ya tadi blind spot tanpa sadar menggunakan wewenangnya untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya ngajarin sesuatu yang belum tentu itu benar kan. Contoh misalnya ya, eh ada leader yang misalnya pas celebrating sesuatu gitu, kemudian eh, ngajakin tim. Ini cuma contoh ya, beda beda keyakinan bisa bisa berbeda ya. Tapi ini saya kasih cuma cuma sekedar contoh. Misalnya leadernya ini, oh saya ambil yang agak aman aja deh ya. Jadi leadernya ini aslinya Muslim, aslinya KTP-nya kan. Tapi kadang-kadang suka mabok ya kan. Kadang suka mabok. Nah, terus dia punya anak buah tuh Muslim-Muslim juga. Ya nggak terlalu inilah, nggak terlalu apa religius lah ya. Terus pas ada celebrating sesuatu, merayakannya sambil mabok ya kan gitu ya. Nah, itu bisa jadi budaya loh di timnya itu. Ya, bisa jadi budaya. Nah, timnya tuh kadang-kadang memang ya apalagi nggak terlalu religius. Mau nolak juga, wah gimana nih bos kita ngajakin. Ya kalau orangnya nggak terlalu kuat ya. Kan jadi bisa begitu ya. Padahal sebenarnya harusnya kan bisa ditolak ya timnya nggak apa-apa. Tapi karena dia leader yang tinggi posisinya gitu. Nah jadi problem nih. Nah itu yang makanya kalau boleh diambil saripati sementara ya sampai di sini ya. Kalau yang disebutin Bang Masya kan bukan hal kayak gitu ya. Hal-hal yang masih sebenarnya masih manusiawi ya tadi ya. Suka nggak mau minta maaf itu masih manusiawi. Tapi ternyata insight-nya berarti adalah perilaku leader itu memang perlu disadari gitu, mana yang layak untuk dilanjutkan, mana yang sebaiknya diperbaiki gitu. Ya kan? Kita mesti nyadar perilaku kita tuh sebenarnya yang bikin sukses yang mana dan sebenarnya bukan itu gitu ya. Contohnya tadi kan misalnya kan kayak saya suka komen yang destruktif gitu. Ya selama ini aku kayak gitu. Ya, tapi kan mungkin bukan itu yang bikin kamu sukses. Yang lain yang bikin kamu sukses ya. Bagian itu sebenarnya efek samping aja gitu. Orang menerima aja gitu. Oke, baik. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutin nih. Karena kebetulan Bang Mail tadi sudah membuka diskusi kita ke kelanjutannya ya. Nah, menarik ya, Pak Marshall itu kan udah nyebutin 20. Ternyata sebenarnya di buku itu ada 21 yang dia temukan. Tapi dia pisahin jadi bab sendiri ya. Ya, jadi kebiasaan buruk dari para leader itu yang nomor 21 karena ini menurut dia sangat krusial sekali adalah goal obsession. Obsesi terhadap tujuan. Loh, aneh ini Mas Teddy. Nggak wajar dong leader itu punya obsesi sama tujuan ya kan? Dan itu seharusnya leader memang kayak gitu kan. Itu yang bikin mereka bisa sukses gitu. Ya betul. Jadi eh, punya obsesi terhadap goal itu sesuatu yang positif bagi orang untuk naik karir ya. Nah, tetapi dalam konteks ini yang sering ditemukan sama Pak Masya adalah goal obsession itu sebuah dorongan yang digunakan ya untuk menutupi keinginan mencapai tujuan yang kadang-kadang mengorbankan misi yang lebih besar. Jadi apa ya? Tadi mungkin hubungan dengan nomor satu, winning at all cost itu loh. Obsesi pada goal yang mengorbankan banyak hal lain. Nah ini yang berbahaya dan ini yang cukup sering gitu ya. Mungkin kalau kita pernah nonton di Netflix ada tuh kisahnya Boeing kan, kisah salah satu problem besar di Boeing itu yang akhirnya ternyata punya dampak efek samping ke produk gagal ya. Itu kan salah satunya sebenarnya asal muasalnya karena efisiensi kan, keinginan buat efisiensi, mau untung lebih gede, mau efisiensi. Kalau aku nggak salah apa ingat kisahnya itu kan problemnya di sistem komputer gitu ya. Di Boeing itu yang dua kali kecelakaan, kalau nggak salah. Salah satu yang lain itu. Jadi salah satu isu yang waktu itu terjadi adalah harusnya standarnya itu ada pelatihan pilot ya, ada pelatihan ulang para pilot tapi tidak dilakukan. Kemungkinan karena pengen efisiensi kan ngundang pilot sekian banyak kan costnya gede. Jadi eh,
harusnya ada pelatihan itu tidak dilakukan. Nah, ternyata tadi banyak pilot yang nggak aware dan turn out bikin ada kecelakaan itu. Nah, ini kalau di level C level udah sampai kayak gitu ya, obsesi untuk efisiensi, untuk untung lebih gede, mengorbankan misi yang lebih luas gitu. Nah, ini yang jadi problem ya. Eh, Kadang-kadang goal obsession ini terjadi katanya karena kita tuh salah memahami apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup. Nah, ini menarik. Kalau saya baca buku ini ya, eksekutif coaching yang tadinya urusannya leadership sama bisnis, itu katanya Pak Marshall seringkali ujung-ujungnya life coaching ya. Jadi coaching soal hidup. Ini ada satu contoh tuh dia pernah mengcoaching eksekutif di ketentaraan jenderal gitu ya. Ya, pas dia kasih satu exercise, kalau nggak salah ini deh. Jadi kalau nggak salah sih yang harus diperbaiki itu adalah perilaku eh, dia yang terlalu judgmental tadi ya terhadap orang lain. Jadi mau diubah menjadi eh, apa namanya less judgmental lah gitu. Nah, ada satu latihan yang bagus tuh ya, Pak Pak siapa? Masya tuh nggak suka ngajakin begini. Coba kamu lengkapi kalimat ini, ya gitu ya misalnya. Kalau saya bisa lebih menerima pendapat orang, maka yang akan terjadi adalah titik 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 lengkapi. Nah, lengkapinya harus hal yang positif. Oh, maka orang bla 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 gitu ya. Nah, si Pak Jenderal ini itu tiga latihan pertama, tiga kalimat pertama itu masih karena dia nggak suka sama latihan ini agak gengsi gitu ya. Dia ngerasa kalimat itu bagus gitu, kebiasaan itu bagus. Jadi dia suka ngasih komentar yang agak sinis lah, agak agak sarkas gitu sama si Marshallnya. Tapi di latihan yang keempat tiba-tiba dia berhenti, terus dia nangis ya. Di kalimatnya gini misalnya, kalau saya bisa mendengar orang lebih baik, maka terus dia nangis tuh. Ini jenderal nih, terus dia ngomong gini, maka mungkin anak-anak saya mau mau ngomong lagi sama saya. Wah, ini jadi urusan keluarga ya kan. Nah, jadi seringkali nih orang itu terobsesi pada tujuan lalu lupa pada apa yang sebenarnya diinginkan gitu. Nah, karena tertutupi sama obsesi pada tujuannya itu. Nah, kemarin beberapa hari lalu saya kebetulan habis ngajar kelas Seven Habit ya di kantor ya. Itu kan ada habit dua namanya bikin with the end in mind ya. End in mind itu kan sebenarnya bisa macam-macam bentuknya, yang konkret harian, bisa yang target, bisa yang misi, visi misi gitu ya. Memang kan kalau kita punya visi misi yang jangka panjang, yang abstrak gitu, yang luhur, yang mulia, kalau mau dijalanin memang harus dijadiin goal kan, jadi target, jadi konkret kan gitu ya. Melayani umat gitu misalnya masjid dia bilang masjid pengen melayani umat itu kan mesti dibikin konkret kan, konkretnya apa sih? Ya oke, mungkin jumlah pengajian yang diadakan gitu ya. Lalu lama-lama jumlah yang hadir di pengajian misalnya gitu kan. Nah, tapi ketika sesuatu tuh makin konkret, sebenarnya kan kalau dibalik ya, sesuatu yang konkret itu seringkali bukan keseluruhan ya, bukan keseluruhan misi. Yang tadi misalnya ya, masjid yang pengen melayani umat, diukur jadi jumlah pengajian, diukur jadi jumlah yang ada di pengajian, lalu kalau at all cost berusaha biar viral, biar rame gitu ya. Nah, tapi lama-lama biar rame itu dicari tema-tema yang lucu-lucu yang makin lama makin aneh-aneh. Ini pernah kejadian nih Bang Mail. Ada temanku ya pengurus masjid yang waktu itu minta aku sharingnya ini kayak akhirnya aku nggak mau sih. Habis kayak kontradiksi. Mas tolong sharing tentang sesuatu yang berhubungan sama spiritual gitu. Tapi di pembukaan acara lomba Mobile Legend yang ngadain masjid. Itu kumaha sih? Itu biar masjidnya rame loh. Aduh gimana ya? Saya kok kayak nggak dapet sih gitu. Nah, jadi ini poinnya nih ya. Jadi orang tuh karena untuk mengeksekusi sesuatu butuh konkret, tapi lama-lama kan sebenarnya yang konkret itu seringkali tidak mewakili keseluruhan gitu. Lupa sama keseluruhan misinya. Gitu. Jadi winning at all cost itu yang akhirnya membuat tadi banyak organisasi jadi jatuh karena eksekutifnya sendiri terlalu goal obsessionnya terlalu besar. Nah, ini yang kenapa dipisahin jadi bab sendiri ya. Karena emang ini yang menurut Pak Marsha paling gede ya menyumbang kepada kegagalan eksekutif ya. Yang sudah lama berhasil bisa jeblok gara-gara ini. Nah, sehingga kesimpulannya Pak Marshall adalah the higher you go, the more your problems are behavioral katanya. Makin kita tinggi posisinya, ternyata problem kita
non teknikal, karena teknikalnya kan diurus sama tim di bawah kan. Sehingga problem kita adalah behavioral, problem-problem perilaku, problem-problem attitude, ya adab gitu loh. Sikap kita terhadap orang, terhadap manusia gitu. Nah, jadi menarik nih buku ini jadi menarik gara-gara itu. Jadi kalau tadinya saya berpikir buku ini, wah pengen sukses mulu gitu. Ternyata isinya adalah akhlak mulia sebenarnya. Cara membangun akhlak mulia sebenarnya Bang. Jadi kalau mau akhlak Rasul itu mau diterjemahkan mungkin ke dalam bisnis mungkin ya bagus juga. Karena itu dibutuhkan oleh eksekutif ya. Nah sekarang gimana cara ngubahnya? Nah, ini tadi yang ditanyakan Bang Mail ya. Perilaku buruknya bisa apapun, tapi pertama emang biasanya dimulai dari feedback. Kita harus dapat feedback, minta feedback dari orang-orang yang memang terkena dampak ya, sehingga kita kena nih blind spot kita. Dan ini cukup detail dibahas di buku ini cara menyikapi feedback. Hati-hati, tadi kan ada orang kebiasaan kita yang bilang, ah tapi kan gitu ya, mengignore feedback. Nah ini hati-hati, betul-betul nanti ya katanya ya, betul-betul pada saat kita dapat feedback itu, satu hal yang boleh kita ucapkan hanyalah terima kasih, katanya gitu ya. Pokoknya lu terima kasih aja, karena segala ungkapanmu tadi akan jadi sabda, ya kan? Ya, jadi makanya feedback. Yang kedua, kalau memang perilaku itu menyangkut sebenarnya punya efek yang negatif ke orang, misalnya tadi destruktif komen gitu-gitu ya, apa namanya speak bicara saat marah gitu. Yang butuh minta maaf maka memang kita butuh minta maaf katanya. Kalau memang butuh itu ya, butuh memang ini ada efek menyakiti orang itu harus minta maaf dan harus minta maaf yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, telling the world or advertising, kasih tahu ke pihak-pihak yang terlibat bahwa saya pengen improve. Nah ini challenging banget kan. Bayangin ada eksekutif ngomong gini, ya kan. Jadi saya pengen ini. Nah ini kalau Pak Marshall menuntut ini ya. Jadi si kliennya tuh harus ngasih tahu ke semua orang yang di organisasinya, ini yang saya mau beresin, ini yang saya mau perbaiki. Nah karena setelah itu dia harus dengerin ya, dengerin masukan-masukan dari orang lain secara kontinu, ya listening, harus harus lebih banyak mengucapkan terima kasih ya. Lalu memfollowing up itu menindaklanjuti masukan-masukan orang, karena nanti kata kunci untuk perubahannya adalah yang namanya feed forward, gitu, practicing feed forward. Nah, apa nih feed forward ya? Feed forward itu sederhana katanya ya. Pertama, eh, kita perlu pilih satu perilaku yang mau diubah, yang akan punya efek signifikan. Ya, tergantung tuh 20 kebiasaan kita yang buruk yang mana, lalu kita pengen ubah. Ya kan? Tadi misalnya ya kebiasaan buruk kita adalah bicara saat marah gitu ya. Nah, jadi kita pengen mengubah menjadi eh, ya mungkin menenangkan diri dulu saat marah, baru bicara, gitu ya, dan seterusnya. Kalau itu diubah, wah ini akan jadi tema yang sangat luar biasa bagi organisasi kita. Kemudian yang kedua, eh, deskripsikan ya target perubahan ini secara one on one dengan orang-orang yang kita kenal yang akan bisa kasih penilaian. Konkretnya kayak apa ya? Kalau memang kalian ngerasa bahwa saya itu orang yang terlalu favoritism gitu ya, ekspektasinya bagaimana? Perilaku saya sebaiknya seperti apa? Itu satu-satu dicari lah informasinya. Jadi adakan pertemuan one on one gitu ya. Nah, minta orang-orang tersebut untuk memberikan setidaknya dua saran for the future. Jadi minta dari orang tersebut setidaknya dua saran untuk saya aplikasikan di masa depan, yang akan membantu saya untuk progressing. Contohnya tadi Bang Mail lah yang cerita bahwa suka kayak giving to my value. Terus apa sih kira-kira sarannya? Misalnya sarannya adalah ya kan nggak harus semua diomongin Pak, dicatat aja dulu. Nanti Bapak timbang-timbang baru diomongin, misalnya gitu ya. Atau direkam aja, Bapak rekam di HP gitu kan. Nggak usah diomongin langsung di tim misalnya gitu. Nah, itu saran-saran kayak gitu adalah saran-saran sifatnya for the future, sesuatu yang bisa kita aplikasikan di masa depan. Nah, pada saat kita mendengarkan meminta saran itu, listen attentively, catat. Ground rule-nya cuman adalah you are not allowed to judge, rate, or critic suggestion in any way. Kita hanya boleh bilang makasih. Ini krusial banget. Kenapa? Sekali lagi, ini ceritanya konteksnya kan eksekutif ya. Kita punya kuasa, punya wewenang.
Kalau kita menjudge, mengkritik, ya pasti orang nggak mau ngomong lagi gitu kan. Dan akhirnya ya orang akan, ya kita akan tetap berada di habit yang sama. Jadi kita hanya boleh mengatakan ini si Pak Marshall, makanya butuh pelatih, butuh si Pak Marshall ini, karena yang kayak gini-gini memang harus didampingi gitu. Nah ini yang namanya feed forward. Jadi feed forward itu, kalau feedback itu kan ngasih tahu perilaku kita yang tidak efektif di masa lalu ya. Nah, definisi Pak siapa nih Pak Marshall itu. Jadi, Ted, kemarin kamu waktu presentasi itu ngomongnya terlalu cepat. Itu feedback tuh, ya. Mengomentari perilaku di masa lalu. Cara bicara saya terlalu cepat. Nah, kalau feed forward itu ngasih masukan untuk di masa depan. Jadi, nextnya, Ted, mungkin kamu kalau bicara eh, berjeda dulu aja, jangan langsung dijelasin semuanya. Atau slide-mu itu kalau bisa dibuat poinnya jangan kebanyakan, jadi kamu nggak terdorong buat bicara terlalu banyak, terlalu cepat, pengen buru-buru nyelesain. Atau kamu mungkin bisa latihan olah nafas supaya kamu lebih tenang, kamu nggak berapi-api. Nah, itu feed forward tuh ya. Masukkan konkret untuk masa depan. Nah, itu bedanya dengan feedback gitu ya. Nah, kalau feedback hanya kasih masukan masa lalu, feed forward kasih masukan untuk diterapkan di masa depan. Nah, inilah nanti yang ternyata jadi kunci ya bagi keberhasilannya siapa namanya para eksekutif yang didampingi sama Pak Marshall, sehingga pelan-pelan mereka bisa apa namanya improve gitu. Oke, sampai sini ada yang mau sharing komentar monggo. Secara materi udah habis yang saya siapin, maksudnya bukunya sih lumayan buku, tapi nggak terlalu tebal sebenarnya sih. Bukunya ini sebenarnya cuma berapa halaman ya, 200-an lah, nggak tebel kok. Silakan teman-teman, ada yang mau komentar atau mungkin punya Heeh. pengalaman gitu ya. Iya, mau curhat juga boleh ya. Curhat Kayaknya juga boleh. kayaknya saya tuh baca kemarin gini Mas di rangkuman Hmm. AI saya itu. Buku ini menampar dengan elegan. Iya, 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 benar, 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 benar. Ditulisnya gitu tuh. Jadi si Mm-mm. ChatGPT itu bilang apa buku ini menampar dengan elegan. Dan hari ini saya tertampar dengan elegan. Ya, karena sama ada juga ya perilaku itu di kita ya. Bedanya kita belum eksekutif aja Bang Mail. Jadi impact-nya belum segede itu ya. Impactnya belum segede itu. Belum sampai Cuman bikin pesawat jatuh, belum ya. belum sih. Cuman kayaknya kalau tim ada yang misu-misu sih kayaknya udah kayaknya. Ah, bener ya. Kalau level masih kayak kita paling orang ngomel-ngomel doang gitu. Ya ada orang yang misu-misu atau justru saya bahkan tadi mendeteksi ya Hmm. ya biasa ya kadang-kadang kan kalau kalau webinar-webinar kayak gini tuh ih bos gua nih ya, ih bos gua nah, Ah, gitu ya. iya betul betul. Itu naluri sebenarnya saya menghindari itu cuma naluri yang muncul tuh. Ih bos Iya gua. benar. Iya betul betul. Beberapa curhat itu oh ternyata ya memang ini gitu ya. Tadi adding too much values gitu kan. Kalau kita Mm-mm. ngomong time management tuh kan gitu. Ini bos maunya apa sih hari ini A, besok B, besok C. Iya. Ini gimana saya ngaturnya gitu. Ini Ah, penting, ini penting, ini penting. Mana yang harus saya lakukan? Nah, ternyata oh ya mungkin adding too much values ya gitu iya. ya. Padahal ya itu dia cuman punya habit yang dulu bikin dia sukses gitu. Cuman kan Hmm. sekarang jadi sabda itu problemnya kan. Padahal mungkin dia cuma ngeluarin doang. Ya, ya, ya. Iya. Saya tadi kepikiran gini sih Mas Ted. Kalaupun misalnya ya, kadang-kadang kan menahan itu ya, menahan ngomong tadi ya apa namanya ide-ide itu buat saya berat. Hmm. Mungkin saya akan mencoba, tapi saya stat saya tuh barusan kayaknya berat gitu ya. Hmm. Eh, saya kepikiran gini, jadi kalau saya punya tim, saya disclaimer gitu ke tim saya gitu. Hmm. Jadi eh, kalau saya punya ide gitu ya, nanti saya kasih Hmm. kode gitu. Ini ide ini belum matang, ya Ya, kamu simpan aja gitu. ya, 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 ya. Jadi jadi mungkin mungkin nggak semua tim ya, mungkin nggak semua tim, tapi ada tangan kanan lah gitu ya, tangan Hmm. kanan orang yang dipercayai. Oke, saya punya ide. Nanti kalau saya keluarin ide ini, kamu catat aja dulu. Ya. Kamu catat, jadi kamu bantuin saya nyatat itu, Hmm. gitu kan? Nanti kalau kita sudah mulai tenang,
kamu keluarin catatan itu. Ya, ini Hmm. mana nih yang mau dieksekusi dari Ya, semua ya, ya. ini. Baru kita pilih lagi, baru kita pikirkan dengan matang. Oh, kayaknya yang ini. Oh, kayaknya yang ini. Iya. Mungkin bisa dicoba kali ya. Jadi Ya, ya ada satu orang yang jadi inilah, yang jadi apa namanya filter gitu ya. iya, iya. Itu fit forward itu. Perilaku konkret baru yang bisa dilatih di masa depan gitu. Yang kayak gitu Yes. itu tuh dicari gitu sama siapa saya menganjurkan eksekutif nyari minta minta masukan tapi yang sifatnya feed forward ya, bukan cuma feedback gitu ya. Bukan cuma yang masa lalu. Ke depan kira-kira saya bisa ngapain gitu. Bisa gini kali, bisa gini kali, bisa gini kali. Nah, tidak semua feed forward itu bagus juga, tapi yang penting adalah just say thank you. Ah, itu katanya. Ya, ya. Nanti kita seleksi mana yang bisa kita coba, mana yang bisa kita lakukan, mana yang efektif, mana yang enggak ya kita seleksi. Oke, jadi Gitu. Ada lain benar-benar relevan yang mau dengan sharing-sharing, mau Keren, curhat-curhat? keren. Pak Arif, Pak Arif waduh. nih kayaknya dari tadi nyetir, kemudian ini entah ke kantor apa nih sebenarnya Pak Arif ini. Nah, gimana Eh, Pak? weekend 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 Oh, kirain ke sama kantor dari keluarga tadi ke nyetir gitu kan. Kayak aman. Gimana mungkin Pak Arif ada komentar Pak Arif? Ya karena kebetulan saya bukan si level ya. Jadi jadi merasakan ketika ada inisiatif atau celutukan dari si level itu berpengaruhnya getarannya itu kerasa gitu ya. Jadi nah, ibaratnya mungkin di request satu tapi akhirnya ke bawah itu bisa jadi macam-macam iya, penafsirannya lagi apalagi itu tidak iya. clear gitu ya. Tidak Heeh. clear batasannya seperti apa gitu. Itu sangat pengaruh. Terus kemudian saya jadi lebih jauh lagi, ya mohon maaf ya lebih jauh lagi. Ya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Marshall ini contoh si level yang menarik itu ya mohon maaf ya Rasulullah gitu ya. Artinya Hmm, eh, apa namanya eh, pribadinya yang mencontohkan bagaimana tidak ada pro kontra gitu untuk hmm, bersikap gitu. Sehingga yang dibawanya pun tidak tidak ada lost in translation, kemudian tidak ya, ada apa namanya pro kontra dan sebagainya gitu. Itu ya salah satu teladan yang bisa kita rujuk ya sebagai manusia itu ke beliau gitu mungkin iya seperti itu. betul. Betul. Iya betul. Makanya kalau kalau dibaca buku ini ya, akhirnya kesimpulan kita ini sebenarnya ilmu akhlak gitu ya. Ilmu akhlak dan yang membuat orang ternyata mentok ternyata adalah akhlak yang buruk ya. Ya kan tadi kayak kayak komentar yang destruktif itu kan sebenarnya akhlak yang buruk aja gitu. Itu mah nggak ada hubungannya sama sukses tuh akhlak yang buruk aja dan sebagai manusia sebaiknya juga kita nggak perlu melakukan itu gitu kan sebenarnya. Ngakuin apa namanya intellectual dishonesty tadi yang ngakuin kerjaan orang gitu. Itu kan sebenarnya ya 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 emang akhlak yang buruk gitu. Sebaiknya sih diperbaiki gitu. Jadi akhirnya saya memahami buku ini seperti itu ya. Buku ini bagusnya itu gara-gara itu bahwa ternyata memang problem manusia yang kayaknya tadi ya canggih banget ya keahliannya luar biasa, mimpin organisasi gede gitu ya. Ternyata ada di hal-hal yang basic-basic ya gitu dia. Tapi artinya di sisi lain ya, tadi menyambung komentarnya Pak Arif ya. Artinya kita nggak harus menjadi si level untuk mencoba menjadi pribadi yang lebih baik ya. Baca buku ini kemudian karena kadang-kadang kita juga punya destruktif komen ke anak kita ya, ke teman kita gitu kan ya. Kadang-kadang suka kayak gitu. Kita lupa say thank you, kita lupa give a proper recognition gitu ya. Misalnya anak kita atau teman kita yang sudah melakukan sesuatu yang baik, yang sebenarnya layak mendapatkan apresiasi, kita nggak melakukan itu misalnya. Nah, itu tidak perlu menunggu ya posisi tinggi sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan saat ini. Ya, at least di dalam konteks tim kecil kita, rumah atau tim kecil di organisasi, di bisnis mungkin ini bisa menjadi apa namanya satu hal yang bisa menumbuhkan orang lah, menumbuhkan manusia gitu. Soalnya si level yang tadi yang jadi sabda tadi ya, itu kalau saya amat-amati nggak harus misalnya golongan 7 dari perusahaan level Astra nggak harus begitu loh. Aku tuh main ketemu sama teman-teman kita yang pebisnis ya. Bisnisnya sih udah lumayan bagus lah gitu. Tapi belum gede-gede banget kayak konglomerat gitu. Itu aja kalau aku amati dia dan timnya atau mereka dan timnya itu sudah tadi tuh kata-katanya udah jadi sabda tuh. Ya, padahal bisnisnya mungkin baru bisnis yang skalanya karyawannya baru 100 misalnya. Tapi udah tuh kenyataannya kalimat-kalimat itu udah jadi sabda. Jadi sudah butuh belajar ilmu-ilmu seperti ini gitu ya supaya tidak menghambat
perkembangan timnya dan juga organisasinya. Oke, ada lagi? Ya kalau nggak ada sih nggak apa-apa juga Mal ya. Kita materinya udah selesai. Kalau mau kita cukupkan dulu juga nggak apa-apa ya kalau nggak ada komen lagi. Udah lumayan ya 1,5 jaman lah ya. Gitu. Nanti yang ketinggalan teman-teman silakan simak rekamannya, boleh disebarin gitu ya. Boleh baca bukunya atau Pak Arif nanti mau menghadiahi bosnya dengan buku ini silakan juga Pak Arif ya. Siap, siap. Hanya bos saya Ayo ulang tahun saya teman-teman. kasih buku ini ya. Terus Nah, kalau bosnya nanya misalnya isinya apa? Bosnya nggak suka baca. Dikasih linknya, link link beda buku ini. hasil rekamannya ya. Terus ada Arifnya di situ katanya. Oke oke oke. Tapi yang menarik Mas tadi ya Hmm. mungkin CEO kebanyakan dari kita tidak ya. Belum lah, belum Hmm, ya. hmm, hmm, hmm. Tapi kan minimal di rumah kita udah CEO ya. Kalau Iya yang berkeluarga ya. Benar iya. itu. Jadi kadang-kadang ucapan kita di depan anak tuh sabda juga ya, Tambah jangan-jangan nih. juga. Karena anak software minimal yang masih dalam tanggungan kita tuh kan masih ada dalam tadi tuh ya, relasi kuasa kita. Jadi dia kayak manut-manut aja gitu kan. Karena belum bisa ngelawan ya. Gitu kan. Nah itu ya kayak jangan-jangan tadi tuh kita ngerasa habit kita oke padahal sebenarnya nggak oke juga ya. Oke, terima kasih Mas Teddy, sesi yang luar Yes. biasa pada pagi hari ini. Nah, teman-teman yang ketinggalan mungkin tadi baru dengar sepotong gitu ya, Mm-mm. atau pengen juga mereview sesi-sesi berikutnya, bisa di subscribe YouTube Teman Tumbuh ya. Itu bukan Yes. Tumble ya, Teman Tumbuh. Itu ada link YouTube-nya di chat, silahkan di subscribe. Yes. Ada juga di YouTube-nya Mas Teddy ya. Nah, Ya. di situ juga nanti akan diupload, jadi silahkan subscribe saja dua-duanya. Dan insya Allah kita akan laksanakan sesi seperti ini itu rutin ya, setiap bulan sekali. Mm-mm. Cuma memang awal bulan, tengah bulan atau akhir bulan itu yang lagi kita coba cari ya, karena tiap bulan ada aja tanggal merah lah gitu ya, Iya 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 iya. ada aja. Ya mungkin sambil kita mencari pola teman-teman. So ikuti terus buat yang belum join di WhatsApp grupnya, bisa join di WhatsApp grupnya nih saya kirim di chat ya. Oke, jadi bit.ly/daras community. Nah, Mm. silakan join juga di WhatsApp group itu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat membaca buku, tetap semangat untuk Yes. memperbaiki diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada yang Salam. bisa Terima foto kasih, nggak nih Mas buat Teddy. dokumentasi kalau besok buka Iya kamera? lupa foto, lupa foto. Yang Iya bisa, ya yang foto. bisa, enggak? Kita 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 abadikan. Wah, nih Kak Asrul bisa, Bang Moko bisa, Mas Arif bisa ya. Oke, bentar lah kita foto dulu. Nih kok grupnya sih bapak-bapak gini ya? Kita kurang ibu-ibu nih. Ini. 1, 2, 3. Kayaknya bukunya kurang menarik bagi ibu, jangan-jangan ya. Itu kudu cari yang menarik Bang Mel buat ibu-ibu nih. Iya. Bisa jadi ini waktunya bapak-bapak santai nih. Oh iya iya, oh iya bener juga. Ibu-ibunya lagi masak, bener juga. Istri saya lagi Ibu-ibunya masak di sih. belakang, makanya nggak pada datang. Oke baik. Oke makasih. Baik, terima Assalamualaikum. kasih.